Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu Trojan dan Backdoor, pada matkul keamanan sistem informasi. Dan berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ida Ayu Satya Sidisamita dengan NIM 2023-32005. Saya Ahmad Rajif dengan NIM 2023-32168. Saya Yedija Valentino Sortgultom dengan NIM 2023-32166. Baik, di slide pertama kami akan membacakan latar belakang dari tugas kelompok kami. Keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek penting dalam dunia digital saat ini. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan internet, data yang sensitif dan kritis menjadi target utama serangan cyber. Ancaman ini tidak hanya berasal dari individu yang berniat jahat, tetapi juga dari organisasi yang mencuri keuntungan melalui eksploitasi kelemahan sistem. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis ancaman seperti Trojan dan backdoors menjadi krusial bagi setiap entitas yang ingin melindungi informasi mereka. Rumusan masalah dari tugas kami. Apa itu Trojan dan backdoor dalam konteks keamanan sistem informasi? Bagaimana cara kerja dan penyebaran Trojan serta backdoors? Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh serangan yang menggunakan Trojan dan backdoors? Yang terakhir, metode deteksi dan mitigasi apa yang dapat diterapkan untuk melindungi sistem dari serangan ini. Tujuan dari analisis masalah kelompok kami memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep Trojan dan backdoor serta perbedaannya. Yang kedua, menganalisis studi kasus serangan nyata yang menggunakan Trojan dan backdoor untuk memahami dampaknya. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik deteksi dan solusi mitigasi yang efektif terhadap serangan tersebut. Yang terakhir, mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial dari serangan yang melibatkan Trojan dan backdoor. Apa saja manfaat dari analisis masalah? Yang pertama yaitu pendidikan. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang malware, khususnya Trojan dan backdoor. Yang kedua, kesadaran keamanan. Mendorong kesadaran akan pentingnya keamanan sistem informasi di kalangan individu dan organisasi. Yang ketiga adalah pengembangan solusi. Memberikan wawasan untuk mengembangkan strategi pertahanan yang lebih baik terhadap ancaman malware. Baik, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ida Ayu. Baik, selanjutnya adalah bagian pengertian. Nah, apa itu Trojan dan backdoor dalam konteks keamanan sistem informasi? Trojan atau Trojan horse adalah malware yang menyusup dalam program atau file yang terlihat sah dan aman. Nah, sedangkan backdoor itu adalah teknik yang digunakan untuk melewati autentikasi standar pada sistem atau jaringan. Nah, biasanya diinstal oleh malware atau peretas untuk mendapatkan akses ilegal ke perangkat korban. Nah, di sini terdapat perbedaannya, yaitu Trojan dan backdoor. Trojan itu dia perlu diinstal secara sengaja oleh pengguna, biasanya itu dilakukan tanpa disadari. Sementara jika backdoor dia lebih sering dipasang tanpa izin oleh penyerang atau ditemukan melalui kelemahan dari perangkat lunak tersebut. Nah, lanjutnya, berikut kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu menganalisis kasus yang cukup terkenal, yaitu kasus dari Poison Ivy dan Back Orifice saat itu. Nah, yang pertama kasus Poison Ivy, yaitu serangan Nitro pada tahun 2011 nih. Poison Ivy adalah Remote Access Trojan atau RAT yang dikembangkan pada awal tahun 2000-an. Digunakan dalam serangan Nitro 2011 ini untuk menargetkan perusahaan kimia dan pertahanan saat itu. Nah, hacker dari Cina itu dia mengirim email phishing dengan lampiran berbahaya yang setelah dibuka itu dia menginstal Poison Ivy. Nah, saat dia menginstal Poison Ivy, masuk pada perangkat korbannya, itu dia memberikan akses jarak jauh bagi penyerang untuk mencuri data sensitif termasuk formula kimia dan proses manufakturnya dari perusahaan itu. Jadi dia mencuri data dari perusahaan itu.
Nah, itu udah menimbulkan kerugian yang cukup besar pada saat itu. Kemudian kasus berikutnya itulah kasus Back Orifice pada 1998. Nah, Back Orifice adalah backdoor RAT yang dirilis oleh kelompok hacker yang disebut dengan Cult of the Dead Cow untuk mengekspos kelemahan dari sistem Windows nih terhadap akses tidak sahnya. Setelah dirilis secara publik, alat ini digunakan oleh penjahat cyber untuk mengambil kendali penuh dari perangkat korbannya, terutama di perusahaan teknologi dan pemerintahan Amerika Serikat saat itu, sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses file dan memantau aktivitas sistem target tanpa diketahui. Selanjutnya, nah di sini itu ada tampilan dari flowchart. Flowchart ini adalah alur penyerangan malware. Yang pertama itu dari pembuatan malware. Kemudian dia ada compiling program, lalu setelah compiling program dia menyebarkan malware nih. Kemudian malware itu dieksekusi, lalu direspon melalui aplikasi yang telah terunduh, lalu setelah aplikasi itu terinstal, kemudian diverifikasi program terinstal itu, dan akhirnya malware itu mendapatkan akses ke device korban. Sehingga itu adalah alur penyerangan malware-nya. Nah, untuk slide selanjutnya, setelah ini akan dijelaskan oleh Valen. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dan pertahanan. Deteksi virus Trojan dan backdoor menggunakan aplikasi Avast. Avast dipilih karena kemampuannya dalam mendeteksi berbagai jenis malware melalui pemindaian mendalam yang efektif dengan fitur deteksi real-time dan basis data ancaman yang selalu diperbarui. Avast mampu mengenali pola dan tanda infeksi yang umum pada Trojan serta backdoor, memberikan perlindungan lebih maksimal terhadap ancaman tersebut. Dari gambar di samping, aplikasi Avast sedang melakukan pemindaian virus pada sistem. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap semua file, folder, dan proses yang berjalan untuk mendeteksi adanya potensi ancaman seperti virus, trojan, backdoor, dan malware, dan lainnya. Nah, di sini ada hasil deteksinya. Hasil pemindaian sistem menggunakan aplikasi Avast menunjukkan bahwa tidak ada virus trojan maupun backdoor yang terdeteksi. Setelah Avast melakukan pemindaian mendalam pada semua file dan proses yang aktif, Avast mengkonfirmasi bahwa tidak ditemukan ancaman atau aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan adanya malware jenis trojan atau backdoor. Dengan hasil ini, sistem dinyatakan dalam kondisi aman dan terlindungi. Nah, di sini ada deteksi menggunakan website virus total. Gambar tersebut menunjukkan hasil analisis keamanan dari situs down.tosus.ru yang dilakukan oleh website virus total. Dalam hasilnya, URL tersebut memiliki skor komunitas yang rendah dan dianggap tidak aman. Dengan 10 dari 90 vendor keamanan menandainya sebagai malicous atau berbahaya, atau juga bisa disebut malware. Hal ini berarti situs tersebut diduga mengandung perangkat lunak berbahaya yang bisa membahayakan perangkat pengguna atau mencuri data. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Valen, yaitu hasil analisis malware yang telah dideteksi pada website virus total itu. Nah, di sini setelah website tersebut kita deteksi, itu dia mengeluarkan hasil dari analisisnya. Nah, yang pertama itu adalah dari type-nya. Nah, type ini menunjukkan bahwa jenis item dari ini yang dideteksi ini adalah malware, terdapat malware dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada is family. Nah, ini menunjukkan apakah malware ini tuh merupakan bagian dari keluarga malware tertentu. Dalam hal ini nilainya adalah false, yang berarti malware ini tidak terkait dengan keluarga malware yang dikenal. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah malware type. Nah, malware type ini tuh menunjukkan jenis malware yang spesifik. Dalam kasus ini, jenis malware-nya adalah remote access trojan
dan backdoor. Nah, ini berarti bahwa malware dapat mengendalikan komputer yang terinfeksi dari jarak jauh dan dapat memberikan akses kepada penyerang untuk mengendalikan komputer tanpa diketahui. Nah, selanjutnya itu ada name. Name ini menunjukkan nama atau pengenal khusus untuk malware ini. Dalam hal ini, nama malwarenya adalah SHA-256 malware, diikuti dengan 2 nilai khas yang digunakan untuk mengidentifikasi malware ini. Kemudian selanjutnya description. Description ini memberikan deskripsi tentang fungsi dan tujuan dari malware ini. Dalam hal ini, deskripsinya menunjukkan bahwa malware ini dapat mengunduh file tambahan dari jarak jauh setelah berhasil menginfeksi komputer tersebut. Nah, kemudian ada kill chain name. Nah, ini tuh menunjukkan nama fase dalam yaitu kill chain atau proses serangan malware. Dalam kasus ini, fasenya adalah median attack life cycle, yang menunjukkan bahwa malware ini mengikuti kerangka kerja serangan umum yang digunakan oleh grup penyerang. Nah, yang terakhir itu adalah ada fase name. Nah, ini tuh menunjukkan tahap khusus dalam kill chain yang dilakukan oleh malware. Dalam kasus ini, pada tahap ini adalah establish foothold, yang berarti bahwa tujuan malware ini adalah untuk mendapatkan akses dan kendali atas komputer dari korban. Nah, untuk slide selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Rajif. Silakan. Slide selanjutnya yaitu deteksi menggunakan Windows PowerShell. Kita juga bisa menggunakan cek program yang dijalankan saat startup dengan kode sebagai berikut. Di sini sudah terlihat kode dan juga sudah terlihat output yang berupa program-program yang berjalan di background. Biasanya Trojan atau backdoor akan memiliki nama file yang tidak biasa atau tampak acak. Tidak ada tanda jelas dari nama-nama proses ini yang menunjukkan keberadaan Trojan atau backdoor. Sebagian besar program yang terdaftar adalah aplikasi yang umum digunakan seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Microsoft Office, OneDrive, Riot Games, Windows Security, dan Windows Update. Selanjutnya yaitu dampak dari adanya virus Trojan dan juga backdoor. Yaitu yang pertama adalah pencurian data sensitif. Kedua serangan mencuri data penting di sektor kimia, pertahanan, dan pemerintahan menimbulkan kerugian ekonomi besar jika informasi bocor ke pesaing atau pihak asing. Yang kedua adalah ancaman keamanan nasional. Akses ke sistem pertahanan dan teknologi mengancam keamanan nasional, membahayakan privasi dan risiko penyalahgunaan data sensitif. Yang ketiga yaitu penurunan kepercayaan teknologi. Serangan backdoor dan RAT merusak kepercayaan publik dan bisnis terhadap keamanan digital. Yang keempat yaitu peningkatan investasi keamanan cyber. Insiden ini mendorong investasi besar dalam teknologi perlindungan, sistem keamanan, pelatihan, dan kebijakan data. Apa saja solusi dari adanya virus Trojan dan juga backdoor? Back Orifice dan Poison Ivy kini mudah dikenali perangkat keamanan modern, namun sebelumnya sulit diatasi. Firewall, pembaruan keamanan Windows, dan pengembangan perlindungan akses jarak jauh menjadi langkah pencegahan utama. Penting untuk terus memperbarui Windows, menggunakan alat deteksi yang efektif, dan meningkatkan kesadaran akan risiko file atau situs asing. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami ini mengenai virus Trojan dan juga backdoor. Back Orifice dan Poison Ivy kini mudah dikenali perangkat keamanan modern, namun sebelumnya sulit diatasi. Firewall, pembaruan keamanan Windows, dan pengembangan perlindungan akses jarak jauh menjadi langkah pencegahan utama. Bentar, Jif. Kayaknya salah deh ini nggak sih? Apa yang salah? Kesimpulannya? Bentar, kesimpulannya salah deh kayaknya. Bentar. Salah kesimpulannya. Astaga, alamak. Ini kesimpulannya. Itu solusinya. Kocak. Bentar, ganti dulu. Nah, ini kesimpulannya. Ya ampun. Yang mana? Udah aku ganti. Udah ganti kah? Oke. Udah ganti. Astaga, sorry banget. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis masalah yaitu tentang Trojan dan juga backdoor.
Kedua kasus ini menyoroti bagaimana malware seperti Trojan dan backdoor dapat menargetkan sistem dalam skala besar dan menimbulkan dampak yang serius bagi individu, perusahaan, serta lembaga pemerintahan. Ancaman ini dapat mencuri data, memberikan akses jarak jauh bagi penyerang, dan menurunkan kepercayaan pada keamanan digital. Deteksi dan pertahanan terhadap serangan Trojan dan backdoor memerlukan peningkatan lebih lanjut yang mencakup teknologi, proses, dan pelatihan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengurangi risiko terhadap data sensitif mereka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dari apa deh? Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Tuh, itu. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai virus Trojan dan juga backdoor. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.